Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat walau belajar di rumah. Nah, untuk kali ini Ustaz ingin mengajarkan tematik tema 1, subtema 1, halaman 8 sampai 14 dengan materi latar belakang berdirinya ASEAN dan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Nah, untuk mengawali pertemuan kita ini, Ustadz punya sebuah pertanyaan. Apa latar belakang berdirinya ASEAN? Langsung saja, latar belakang berdirinya ASEAN adalah karena adanya persamaan letak geografis, kemiripan budaya, dan kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Nah, selain latar belakang berdirinya ASEAN, ASEAN juga memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk terjalinnya kerjasama antara sesama anggota ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi semua anggota. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama. Dan Indonesia terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Jadi, negara kita ini penduduknya dikenal dengan keramahan dan toleransinya. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dan secara tradisional, orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, kita memang dilarang untuk berjabat tangan dengan lawan jenis, kecuali dengan mahram kita, yaitu contohnya seperti ibu atau ayah kita, adik ataupun kakak dan abang kita. Kemudian Malaysia. Di Malaysia ini terdapat sebuah patung. Patungnya disebut dengan patung Dewa Marungga. Merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di batu dan selanjutnya di Malaysia juga terdapat 3 kaum utama, yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Islam, India, dan Indonesia. Selanjutnya Filipina. Nah, anak Ustadz, budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Dan bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar.
Kemudian tarian tradisional di Filipina bernama tarian tinikling. Lanjut, Kamboja. Kamboja memiliki banyak candi dan memiliki tarian tradisional yang disebut dengan tarian Apsara. Selanjutnya, Myanmar. Nah, di Myanmar ini terdapat 1000 pagoda dan negara Myanmar memiliki pakaian tradisional yang disebut dengan Long Yi. Pakaian tradisional ini mirip sekali dengan sarung di Indonesia. Selanjutnya, Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dan Thailand dalam bahasa Thai adalah Phratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramaikan adalah cerita nasional Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki tradisional minum teh. Jadi anak-anak Ustadz, di Thailand sama seperti di negara kita Indonesia ini, masyarakatnya senang sekali minum teh. Untuk pembelajaran ini Allah sudah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi materi ini tentang karakteristik budaya ASEAN Allah menyuruh kita untuk saling mengenal. Jadi kita jangan tidak peduli terhadap saudara kita yang berbeda dengan kita. Nah, mungkin dengan materi ini anak-anak Ustadz jadi tahu ya mengapa ASEAN didirikan dan apa tujuannya ya. Karena kita itu memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz punya sebuah tugas. Ya, di sini ada 3 soal. Yang pertama soalnya tuliskan latar belakang berdirinya ASEAN, dan yang kedua tuliskan tujuan didirikannya ASEAN. Yang ketiga tuliskan 5 negara pendiri ASEAN. Terima kasih, tetap semangat, menolak menyerah, dan kita tutup pertemuan ini dengan lapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.